tegak berdiri untuk masa depan, memadukan dan mengembangkan keislaman, keilmuan dan keindonesiaan. Serukan UIN, Sunan Kalijaga, unggul dan terkemuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Para pemirsa UIN Sunan Kalijaga, para mahasiswa, para dosen, para tendi, semuanya. Kali ini kita akan berbincang dengan Ketua PSG ya, PSGA, Pusat Studi Pengarus Utamaan Gender dan Hak Anak. Oke, ya seperti itulah. Daripada susah-susah mengulang ya. Sekaligus juga dulu aktivis PSW, Pusat Studi Wanita. Iya, kalau dulu dinamakan PSW. Terus Kalijogo Justice Center, Kalijogo Center for Justice. Kalijaga Institute for Justice. Oh, Kalijaga Institute for Justice. Nah, beliau ada Dr. Witri Ani. Dr. Witri Ani. Namanya cuma satu. Ya, itu nah, itulah. Single name. Nah, itu nggak sesuai dengan paspor sekarang, harus ada dua. Gitu. Berarti Witri Ani dipisah. Ya, Ya. agak repot. Kadang-kadang ditambahkan nama. Double. Oke, Bu Witri. Terima kasih kehadirannya. Sehat-sehat ya? Alhamdulillah. Asli dari Sumatera Barat, Bukit Tinggi. Bukit Tinggi, orang Padang. Orang Padang. Oh, Masya Allah. Iya. Bukit Tinggi itu agak dingin ya. Iya. Duriannya juga enak. Ya, alhamdulillah. Kalau sana terlalu lama bisa lemak itu naik gitu kan. Makanannya terlalu enak. berlemak, iya betul, makanan enak semua. Jadi orang Minang ya. Berarti ke paman ya, bukan ke bapak ya ininya, walinya itu ya. Iya, kalau wali tetap. Tetapi kalau hak iya ke ibu ya. Hak warisan itu turunan ibu anak perempuan, anak perempuan. ya, matrilineal ya. Matrilineal. Luar biasa. Tahun berapa ke Jogja? Dari kecil sih Pak Rektor. Oh, Dari gitu. Iya, tamat SD saya sudah di Jogja. Jadi SD-nya di Bukit Tinggi. di Bukit Tinggi. Nah, jadi terus? SMP, SMA, kuliah S1, S2 dan seterusnya. SMP Di Jogja. Di SMP. Muhammadiyah 3 dekat rumah dulu. Oh, oke. Terus SMA? Terus kemudian SMA 2, SMA kemudian 2. terus ke UGM. Ke UGM. 1 2 3. Ah? Oke, 1 2 3. Aduh. Nah, asli Jogja berarti ya. Ini ya. Bahasa Minang masih ingat? Masih ingat. Oh, masih ingat ya. Apa namanya? Adat menanjak ya. Oh, bukan, adat menurun, syarak menanjak. Syarak mendaki. Oh iya. Iya kan? Iya. Adat menurun, syarak mendaki. Setahu saya adat bersendi Wah, syarak. itu kan sudah itulah umum. Jangan cari yang Oke. sulit lah gitu ya. Iya, Saya kira itu yang paling tepat. Adat menurun, syarak menanjak. Ya, artinya kalau ada dari gunung ke pantai, syarak dari pantai ke gunung. Ya toh? Berarti itu asing, satu native. Betul. Iya. Bisa. Oke Bu, kita ingin berbincang sedikit tentang aktivitas Bu Witri sebagai aktivis gender. Iya. Mulai kapan gitu? Iya. Sejak lulus doktor saya langsung diminta oleh Pak Yudian waktu itu, Prof Yudian untuk jadi ketua PSGA atau P2GHA kalau di sini namanya, menggantikan Pak Muhammad Sodik yang kemudian jadi dekan Fishum begitu. Nah sejak itu kemudian berkecimpung di meskipun sebelumnya sudah bergabung juga di PSGA dari sebelum-sebelumnya, jadi sempat jadi sekretaris Pak Sodik begitu. Nah sejak kemudian ya karena PSGA sudah ada
link koordinasinya sudah cukup mapan, baik itu di antara PT KIN maupun perguruan tinggi lain. Jadinya misalnya saya saya tergabung juga pengurus misalnya di Asosiasi Studi Gender di Indonesia misalnya, dan kemudian dan beberapa mungkin riset ataupun kegiatan yang terkait dengan kajian-kajian gender, baik itu di lingkup PT KIN maupun perguruan tinggi secara umum. Nah, kita juga bersinergi dengan misalnya Pemda ataupun organisasi lain sejenis yang memang concern dengan perempuan dan hak anak, gitu kira-kira. Dan terus terang saja ya, UIN Sunan Kalijaga ini kan tetap leading dalam isu gender. Betul sekali. Saya sebetulnya tinggal meneruskan jejak yang sudah ditorehkan oleh Prof. Ruhaini, Prof. Emma, Pak Sodik, Bu Ali Matul Kiptia, dan juga Pak Waryono yang kebetulan sudah lebih luas, sekarang lebih luas lagi gerakan aktivitas mereka di luar UIN. Jadi sejauh ini ya kita masih dalam satu keluarga besar lah, istilahnya keluarga besar PSW ataupun P2GHA gitu. Nah, sekarang kan karena anggap saja pengaruh utamaan gender itu sudah kita lakukan ya. Tentu tidak sempurna ya. Tapi saya kira ya terbaik. Betul. Kita tetap jadi rujukan. Nah, seluruh PTKI kiblatnya, Makkahnya itu di UIN Sunan Kalijaga ya. Termasuk urusan gender. Terutama urusan gender gitu kan. Bukan termasuk, terutama urusan gender gitu ya. Kita jadi Makkahnya. Makkatul Mukarramah huwa Sunan Kalijaga. Untuk urusan gender dan yang lain-lain. Wa akhwatuha. Nah, sekarang mari kita bicara tentang isu seks. Nah, ini sejarahnya agak mungkin saya bisa sedikit cerita ya Pak Rektor ya. Karena saya di PSGA dan kemudian di awal-awal itu keterlibatan kita di isu ini cukup panjang karena kemudian diminta oleh Komnas Perempuan dan juga Kemenak untuk kemudian terlibat dalam drafting penyusunan SK Dirjen Diktis tahun 2009 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di PT KIN. Nah, inisiasinya memang dari Komnas Perempuan, tetapi kita di antara 20 PT KIN kemudian merumuskan bersama-sama dan lahirlah kemudian SK Dirjen Diktis nomor 494 tahun 2019. Nah, itu awal cikal bakal dan kemudian kita melakukan semacam riset, baseline riset dan seterusnya. Nah, dari terbitnya SK Dirjen itu kemudian saya lapor salah satu outputnya adalah harus adanya unit layanan di masing-masing PT KIN. Nah, disitulah kemudian kita berproses masih di zamannya Pak Prof. Yudian waktu itu di bawah komando Pak Waryono. Kita kemudian drafting SOP dan juga SK Rektor sebagai turunan dari SK Dirjen tersebut gitu loh. Nah, maka kemudian setelah kepemimpinan berganti, Pak Rektor kemudian mengesahkan adanya pusat layanan terpadu. Dan itu kemudian menjadi ya seperti yang Pak Rektor bilang menjadi pusat layanan ini yang pertama juga di PT KIN. Pertama lagi. Dan juga SOP kita dan contoh SK Rektor kita juga jadi rujukan dari PT KIN seluruh Indonesia. Nah, atau mungkin di luar PT KIN karena kemudian draftingnya diminta oleh Komnas. Nah, dulu dan itu perjalanannya cukup panjang dan kita kemudian berproses terus. Nah, sementara ini memang di PT KIN mungkin supportnya tidak sebesar di Jogja Pak, urusan ini. Jadi masih sekitar 23 kalau nggak salah itu SK Rektor yang sudah ada dan unit layanannya belum semua juga, baru mungkin sekitar kurang dari 10. Jadi masih bergerak
lambat gitu ya. Jadi tetapi kemudian proses-proses itu kita terus gaungkan gitu ya. Bagaimana kemudian banyak yang kemudian semacam konsultasi bagaimana sih pengalaman Jogja gitu ya, misalnya seperti itu. Ya begitu. Jadi makanya sekarang karena karena isu ini leading sektornya adalah PSGA dan kemudian maka mau nggak mau saya kemudian diminta juga oleh Pak Rektor jadi ketua PLT. Jadi ini jadi dua kaki yang lumayan berat dan menyita waktu. Kira-kira gitu, Prof. Terus begini, nih akhir-akhir ini isu tentang sexual harassment, sexual abuse dan lain-lain ini kan naik lagi ke atas. Betul. Terutama sudah menjadi perhatian Menteri Pendidikan ya. Ada Bapak PKS-nya. Ada Undang-Undang TPKS, ada Permendikbud nomor 30 ya tahun 21 yang isu ini kemudian menjadi sebetulnya embrionya dari PTKIN. Nah, kemudian ya meskipun Undang-Undang TPKS berjalannya lebih awal ya. Sekarang berbicara tentang realitas yang sesungguhnya di kalangan mahasiswa, dosen dan lingkungan kerja. Sebetulnya seperti apa gambaran dari seksual harassment dan seksual abuse itu? Jujur saja. Prof, itu terjadi di mana saja ya? Baik itu ranah privat atau publik. Persoalannya ini muncul ke permukaan atau tidak, itu yang sering terjadi gitu loh. Dan kita kan memang fokus untuk mencegah hal itu terjadi di setidaknya di lingkungan di UIN Sunan Kalijaga. Itu yang menjadi fokus dari pusat layanan terpadu kita. Misalnya beberapa hal yang terkait dengan misalnya ada kita tidak akan misalnya di awal SK dulu ada 3 ya, setidaknya ada tiga divisi nih sekarang. Misalnya ada divisi pencegahan, divisi pendampingan dan juga divisi advokasi. Nah, kalau dulu narasinya adalah divisi pemulihan korban, jadi seperti terapi. Nah, sekarang kita ganti dengan divisi pendampingan. Pencegahan tetap ya. Kemudian divisi penanganan pelaku kita ganti dengan divisi advokasi. Jadinya lebih kemudian karena positif. Kita lebih positif dan kita tidak investigasi ya, artinya dan tetapi tidak blaming. Betul. Tidak blaming. Jadi ada bukan rekonsiliasi ya, tetapi bagaimana kita healing. Ada healingnya ke korban, kemudian baik itu peer counseling maupun pendampingan yang dilakukan oleh teman-teman PLT. Gitu. Ini sejauh mana pengaduan dari berbagai kasus yang sampai di tangan layanan terpadu? Ya beragam sih Pak Rektor ya. Jadinya mulai dari pelecehan gitu hingga semacam toxic relationship. Kalau bahasa itu yang paling sering itu yang terjadi di antara anak-anak kita. Gitu loh, mereka pacaran yang tidak sehat, yang kebablasan, yang kemudian membuat mereka terpuruk misalnya dalam pergaulan yang tidak sehat gitu loh, misalnya itu setidaknya yang hingga sekarang itu kita tangani gitu. Meskipun kita tidak menutup, misalnya kita juga melakukan riset ya, baseline riset sejauh mana sih misalnya kekerasan seksual yang pernah dialami oleh mahasiswa teknik dan sivitas akademik kita, misalnya dari tahun riset itu tahun lalu dan kita mundur ke belakang gitu juga hingga alumni gitu loh. Ya memang ada gitu ya, tapi karena beberapa kasus itu kita tidak mungkin mundur gitu, kecuali ada pengaduan itu yang belum bisa. Nah, ini kan tantangannya adalah dianggap tabu. Dianggap tabu. Walaupun itu sudah terjadi. Korbannya itu nyata, itu ada. Tapi membicarakannya dengan bisi-bisi gitu. Betul, itu yang akan bahkan
di antara tidak semua korban itu berani. Dan hanya betul-betul ketika dia sudah sangat terpuruk dan tidak tahu mau kemana, baru kemudian melapor ke kita gitu loh. Nah, sementara istilahnya nasi telah jadi bubur atau bagaimana ya misalnya, ataupun bagi yang memang memiliki hubungan yang toksik itu tadi. Termasuk misalnya bagi yang pernah mendapatkan pelecehan, itu juga tidak semua berani juga gitu. Karena malu juga. Karena atau tekanan dari kuasa, relasi kuasa. Karena berbagai hal gitu loh. Apalagi PT KIN misalnya gitu, lingkungan Mahainput mahasiswa kita kan dari santri dan dari itu pesantren, dari pesantren, dan itu tabu melaporkan guru atau siapapun dan misalnya itu dianggap hal mencemarkan nama baik, tekanan sosial, ya. Betul. Sudah jadi korban tertekan, tidak berani melapor, kasusnya akhirnya bertambah berat dan merasa kemudian blaming juga di yang kadang-kadang juga merasa dia karena akan menjadi dan tidak selamanya masyarakat kampus bahkan itu siap menerima kenyataan. Iya kan? Iya. Nah, betul, itu tidak mudah gitu loh, dan itu yang kemudian salah satu yang menjadi program kita gitu loh Pak Rektor gitu loh, bagaimana membangun kesadaran gitu loh untuk mahasiswa khususnya gitu loh, untuk menyadari dirinya, lingkungan sosialnya, bagaimana memproteksi diri, bagaimana kemudian membangun relasi yang sehat gitu ya, kalau tidak dibilang pacaran misalnya dengan teman lawan jenis misalnya, atau antar jenis itu juga bisa terjadi gitu loh, dan beragam itu gitu. Dan yang parahnya adalah kita mendapatkan setelah itu terjadi. Iya. Maka sikap lama kita yaitu mencoba menyalahkan, mengatakan itu adalah dosa, itu kan kita hindari kan? Iya. Iya itu. Akhirnya yang kita tawarkan kan supporting system. Betul. Paling tidak sekarang ini yang menjadi concern itu adalah perguruan tinggi hadir gitu, atau negara hadir dalam kasus keberpihakan kepada korban gitu ya, dalam melihat bahwa mereka tidak sendiri gitu loh, atau mungkin sudah ada counseling gitu yang kemudian siap mendampingi gitu loh. Sejauh ini begitu Pak. Dan ya rata-rata setelah kita pelajari dari banyak kasus ya, baik itu di kantor, di kampus, atau di masyarakat secara umum, adalah keengganan untuk berbicara gitu ya. Ditutup-tutupi terus. Sulit untuk speak up. Banyak pertimbangan. Banyak kasus sudah kadung membesar gitu ya. Kemudian blow up. Itu juga pernah terjadi sebelum kita drafting SOP dan sebelumnya di UIN Sunan Kalijaga, Prof. Waktu itu ada kasus yang kemudian di blow up di media, kemudian ada berbagai macam, waktu ada Women's Day itu kemudian berbagai macam poster itu. Dan itulah yang sebetulnya ingin kita hindari ya. Jangan sampai kemudian kasus untuk ketika sudah tidak ini mau terblow up di media gitu misalnya. Nah, bagaimana kemudian harapannya tidak ada kasus kan ya. Jadi dicegah dulu nih. Jadi proses upaya kita itu memang lebih beratnya lebih banyak tuh di pencegahan gitu ya. Mulai dari misalnya materi-materi ini misalnya harus masuk di PBAK misalnya, ada seminar-seminar yang kita selenggarakan itu lebih terkait pada bagaimana membangun kesadaran mahasiswa misalnya terkait isu-isu ini gitu misalnya, termasuk toxic relationship itu misalnya. Nah, itu yang cukup rentan gitu loh. Mahasiswa kita rentan di area sana gitu. Dan kita siap melayani mereka ketika terjadi ya. Insya Allah. Dan hotline kita sudah
banyak ya Sudah menerima ada. pengaduan gitu Iya, ya. iya. Dan siap. kita bantu para korban ini. Iya, insya Allah. Kebetulan timnya itu luar biasa. Ya, maksudnya divisi pencegahan itu diketuai oleh Bu Rektor sendiri. Itu luar biasa. Dan dibantu misalnya WD3 dan misalnya mereka adalah teman-teman yang ahli di bidangnya. Misalnya divisi konseling itu dari dakwah, dari psikologi gitu ya. Yang misalnya ketuanya adalah Bu Aan, misalnya di bawahnya ada Bu Hasni, Bu Rahmi, kemudian hingga Dokter Diana bagian klinik gitu ya. Jadi itu pendampingan itu sangat komprehensif gitu loh, mulai dari fisik hingga spiritual mereka gitu. Nah, begitu juga dengan divisi advokasi, ketuanya adalah Bu Lindra dan di anggotanya ya termasuk teman-teman dari divisi dari Fakultas Syariah gitu loh, misalnya Bu Nur Ainun, Pak Sodik hingga Pak Murisun misalnya yang betul-betul konsen pada isu ini gitu. Jadi insya Allah ya kita saling bersinergi ya, bahwa ini adalah kerja-kerja kemanusiaan gitu loh. Bagaimana kita melihat ini sebagai apa ya, kalau bahasanya Pak Sodik itu tidak hanya amar ma'ruf tapi juga nahi mungkar gitu. Jadi apa ya, untuk mudah-mudahan gitu ya, ada lain ini juga jadi aware tidak hanya kepada para korban, calon korban, tetapi pelaku dan calon pelaku gitu ya, untuk lebih hati-hati dan kemudian melihat ini sebagai isu yang harus kita konsen bersama-sama. Ya, terima kasih banyak Bu Witri. Iya. Semoga usaha kita nanti Amin. tercapai ya. Iya, insya Allah. Para Oke. pemirsa, patut dicatat PPAK atau maba ya, atau orientasi mahasiswa kita 2022 nanti, dua materi utama. Yang pertama adalah tentang isu keragaman dan kebinekaan. Ini menjadi core value UIN Sunan Kalijaga. Beda iman, beda madhab, beda organisasi, beda etnis, beda budaya, tradisi itu harus selaras, harus harmoni. Dan yang kedua adalah tentang sex education. Ya. Sex education ada dua. Yang pertama adalah bagaimana menyehatkan pendidikan tentang seks. Yang kedua adalah guidance dan counseling. Ya. Nah, inilah Bu Witri sebagai orang yang kita percaya untuk Ya. berada Ya, insya Allah di garda juga depan. tahun ini juga semacam kita rencananya ya Prof akan membuat semacam campaign awareness begitu Oke, gitu. Mungkin oke, menyambut ulang tahun UIN Sunan Kalijaga Dies ya, Natalis. Dies Natalis, jadi semacam itu, cuman ini masih digodok model programnya. Oke. Terima kasih para pemirsa. Jaga diri baik-baik, sehat-sehat selalu Bu Witri ya. Sama-sama, Pak Para pemirsa jangan lupa makannya nggak usah ragu-ragu, dietnya jangan terlalu ketat dan tetap berolahraga, pingpong, jalan kecil dan lain-lain. Sehat semuanya, bahagia Iya. semua. Mungkin satu ya, mungkin Ya. sudah ada unit layanan ya, mungkin hotline PLT juga ada, monggo di IG-nya juga pusat layanan terpadu UIN Sunan Kalijaga, di IG-nya di website-nya juga ada. Jadi bisa jika ada teman-teman yang mengalami persoalan terkait dengan ini juga bisa menghubungi kita. Atau nomor pribadi juga nggak apa-apa kalau memang dibutuhkan gitu ya. Kalau itu saja mungkin. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.